Halo, semangat pagi anak-anak kelas 2A. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doanya, Ibu Guru Tri akan pimpin langsung. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, baik anak-anak, kita kembali belajar di tema 2 yaitu bermain di lingkunganku. Subtema satu bermain di lingkungan rumah. Nah, kita hari ini akan belajar mengenai menyebutkan kosakata tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar. Nah, baik anak-anak, silakan siapkan alat tulis dan buku tema 2-nya ya. Nah, baik anak-anak, silakan buka buku halaman 6. Nah, di sana ada teks bacaan. Silakan kita baca bersama-sama ya. Beni sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Beni sangat menyukai permainan ini. Nah, baik anak-anak, setelah kita baca bersama-sama, silakan anak-anak buka halaman 7 dan kita menjawab pertanyaan bersama-sama ya. Yang pertama, apa saja benda yang digunakan dalam permainan perahu kertas? Nah, benda yang digunakan yaitu yang pertama ada kertas, ada air, dan baskom. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu kertas tersebut? Nah, jawabannya yaitu sangatlah mudah. Perahu kertas diapungkan di dalam baskom berisi air atau diapungkan di genangan air saat hujan turun. Nah, baik anak-anak. Menyebutkan kosakata tentang benda. Banyak benda yang digunakan untuk bermain. Ciri-ciri benda tersebut bermacam-macam. Ada yang berbeda bentuk, bahan, warna, permukaan, dan kegunaannya. Nah, contoh benda yang digunakan untuk bermain yaitu simpai. Nah, selanjutnya menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, silakan anak-anak buka halaman 13 ya. Nah, di sana ada teks bacaan. Silakan kalian baca di dalam hati ya. Teks bacaan yang berjudul Bermain Simpai. Nah, di sana terdapat bacaan tentang bermain simpai ya anak-anak ya. Silakan kalian baca dengan baik ya. Nah, bermain simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Kalian tahu kan simpai itu apa? Nah, pernahkah kalian melihat atau pernahkah kalian memainkan simpai? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran ya anak-anak. Nah, simpai terbuat dari rotan. Nah, simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Nah, ciri-ciri simpai yaitu yang pertama berbentuk lingkaran, yang kedua terbuat dari rotan, nah yang ketiga dapat dipakai untuk bermain atau berolahraga. Nah, yang keempat yaitu cara memainkan simpai dengan memutar simpai di pinggang. Seperti itu anak-anak ya. Ini adalah 4 ciri-ciri dari simpai. Nah, selanjutnya menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, baik anak-anak hebat, benda-benda di sekitar kita. Nah, silakan kalian buka bukunya halaman 21 sampai 22. Nah, di sana ada benda-benda di sekitar kita. Nah, ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain sebagainya. Nah, contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah yaitu air. Nah, ciri-ciri benda dapat dibedakan berdasarkan warna, ukuran, bentuk, wujud, permukaan, dan rasanya. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat dari benda di sekitar kita ya anak-anak. Bisa kalian perhatikan di rumah ya. Ciri-ciri dari benda
di sekitar rumah kalian. Nah, ada benda yang berbentuk tetap, ada yang berubah, dan ada juga benda yang berbentuk gas. Nah, bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Nah, sedangkan air itu berubah-ubah ya anak-anak ya. Nah, sekarang buka buku halaman 22 sampai 23. Nah, di sana ada kata halus, ada kata kasar, ada kata basah, ada kata tetap, dan ada kata berubah. Nah, kata halus maknanya tidak kasar, lembut, dan licin. Nah, yang kedua yaitu kata kasar. Kata kasar maknanya kesat atau tidak halus. Nah, yang ketiga ada kata yang mengandung basah yang maknanya yaitu mengandung air. Nah, yang keempat ada kata tetap, maknanya tidak berubah keadaannya atau bentuknya ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, yang kelima yaitu berubah. Maknanya yaitu menjadi lain. Nah, selanjutnya yaitu menyebutkan kosakata tentang benda. Nah, perhatikan halaman 22 sampai 23 ya. Nah, tidak berubah keadaannya atau bentuknya. Nah, bisa kalian itu yaitu tetap. Nah, yang selanjutnya kesat atau tidak halus. Apa anak-anak? Silakan kita jawab sama-sama ya. Ya, kasar. Benar sekali ya. Nah, mengandung air. Apa jawabannya? Basah. Selanjutnya licin, lembut atau tidak kasar. Apa jawabannya anak-anak? Halus. Ya. Nah, berbeda dari semula. Apa jawabannya anak-anak? Ya, berubah. Nah, silakan diisi ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya menuliskan sifat-sifat benda. Silakan kalian buka buku halaman 31 sampai 32. Nah, di sana ada percakapan ya anak-anak ya. Silakan baca dengan seksama. Nah, itu ada percakapan ibu dan adik. Nah, boleh kita baca sama-sama ya. Boleh kalian baca bersama orang tua kalian ya. Nah, jika sudah, setelah itu masih di halaman 31 ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita menjawab pertanyaan yang ada pada halaman 32 sampai 33. Menuliskan sifat-sifat benda. Nah, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Jawabannya, bentuknya akan mengikuti seperti gelas. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk air? Mana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Nah, bentuknya mengikuti botolnya. Nah, yang ketiga, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Bentuknya akan seperti mangkok. Nah, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ayo. Nah, benar sekali. Ada minyak, ada sirup, dan ada bensin. Nah, baik anak-anak hebat. Selanjutnya kita akan mengidentifikasi sifat-sifat benda. Nah, silakan buka buku halaman 39 sampai 40. Di sana ada teks bacaan tentang meniup balon. Nah, ada yang tahu balon terbuat dari apa? Ya, benar sekali. Terbuat dari karet. Ada yang tahu sifat dari balon? Ada yang tahu sifat dari karet maksudnya? Nah, benar sekali. Sifat dari karet bersifat lentur dan elastis. Nah, saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Nah, balon yang kita tiup itu ada yang tahu wujudnya apa dalam balon itu? Ya, benar sekali wujudnya yaitu gas. Nah, sekarang silakan kita jawab bersama-sama ya pertanyaan yang ada pada buku paket halaman 40. Bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Udara akan mengikuti bentuk balonnya. Nah, yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika
tiupkan ke kantong plastik. Udara akan mengikuti bentuk kantong plastik. Nah, yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke dalam balon dan ke dalam kantong plastik? Tidak sama ya, karena bentuk balon dan kantong plastik itu berbeda. Nah, selanjutnya bagaimana menurutmu sifat udara? Udara mengisi ruang yang ditempati, menekan ke segala arah. Bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, selanjutnya. Menjelaskan makna kata tentang keberagaman benda dilihat dari wujudnya. Nah, dapat dibedakan menjadi 3 ya. Benda padat, benda cair, dan yang terakhir yaitu benda gas. Nah, sekarang silakan buka buku halaman 45. Nah, benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran yang tetap tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air dalam cangkir. Nah, yang terakhir yaitu benda gas. Benda gas, ada yang tahu apa itu benda gas? Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Contohnya yaitu udara dalam balon, ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Itu ya anak-anak. Contoh dari benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, selanjutnya buka bukunya halaman 46 sampai 47. Nah, di sini ada beberapa kata. Kata wujud, maknanya rupa atau bentuk yang dapat diraba. Yang kedua, ada kata ukuran. Ada yang tahu maknanya? Ya, maknanya yaitu panjang lebar, luas, dan besar suatu benda. Nah, yang ketiga yaitu padat. Maknanya, ada yang tahu? Nah, benar sekali. Maknanya yaitu penuh dan tidak berongga. Nah, selanjutnya yaitu kata cair. Maknanya bersifat seperti air dan encer. Nah, yang selanjutnya yaitu gas. Maknanya ada yang tahu? Nah, ya benar sekali ya, zat ringan yang sifatnya seperti udara. Nah, sekarang silakan buka bukunya halaman 47. Nah, ini ada nama benda yaitu boneka. Ada yang tahu wujudnya apa? Ya, benar sekali wujudnya yaitu padat. Nah, sekarang kita buat lagi ya. Nah, ini nama bendanya air. Ya, benar sekali wujudnya yaitu cair. Kalau batu wujudnya padat. Kalau meja ada yang tahu? Ya, benar sekali padat ya. Isi LPG ada yang tahu wujudnya? Kalau LPG itu padat. Kalau isinya wujudnya itu gas ya anak-anak ya. Nah, sirup wujudnya cair. Minyak wujudnya cair juga ya. Botol wujudnya padat. Udara dalam ban wujudnya apa anak-anak? Gas. Nah, kalau ban wujudnya padat. Kalau udara dalam gas wujudnya gas. Nah, yang terakhir yaitu kopi yang diminum ayah wujud. Nah, kopi yang diminum ayah wujudnya yaitu cair. Nah, baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Nah, jika ada pertanyaan bisa tanyakan ke Bu Guru Tri ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Dadah anak-anak.